Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kamas melaporkan bagaimana tentang perjuangan pembalap merah putih Veda Ega Pratama yang ternyata cenderung kesulitan di Catalunya. Kang Mas, EWB juga lumayan terkejut ya, jujur ya, Cak, dengan hasil di hari pertama ini untuk kalkulasi data dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kita sudah memberikan informasi kesampaian dan juga menganalisa kemarin bagaimana kuatnya Veda di masa lalu di sirkuit Catalunya yang seharusnya nyaman buat Veda, seharusnya bagus buat Veda. Karena kenapa teman-teman? Ini adalah sirkuit fast corner. Kita sudah share kesampaian kemarin bagaimana detail dari sirkuit ini yang rata-rata mengumbar fast corner itu artinya apa? Kecepatan tinggi pada saat menikung. Dan biasanya Mas, untuk motor Honda ini kuat pada sisi itu. Akan tetapi kita sedikit terkejut bagaimana kuatnya para KTM. Bahkan kita lihat pembalap Malaysia, nah ini teman-teman pasti bangga nih para Malaysia nih. Ternyata Hakim Danis menjadi penguasa tercepat pada saat free practice dari pertama. Ini tanda ternyata pembalap Malaysia ini betul-betul luar biasa di Catalunya. Nah, teman-teman, IWB tahu, sampean pasti gelisah. IWB tahu, sampean pasti bertanya ke Iwan Banaran. Cak IWB, what happened ayak now dengan Veda nih? Kok bisa sih? Kok jauh banget nih? Nah, IWB juga paham sekali. Bahkan IWB sendiri juga cukup kaget melihat, loh, Veda kok kayak kesulitan sekali nih. Kenapa nih? Sama lihat aja bagaimana masuk tikungannya, bagaimana Veda nge-push motornya. Ada shaking, Cak, kita lihat. Jadi nggak sangat mulus banget tuh, enggak. Kalau kita perhatikan ada keraguan, less confident pada saat Veda masuk keluar tikungan di Catalunya hari ini. Artinya apa, Cak? Artinya IWB menemukan pembalap Gunung Kidul ini merasa belum nyaman dengan motornya. Dia merasa masih ada slip atau ya kalau bahasa ininya sih mungkin semacam kayak spin ya, Cak ya. Bahkan kita perhatikan pun pada saat straight, Cak, 1 kilometer lebih ini, Veda yang biasanya sangat kuat pada saat braking, pada T1 pun dia agak kedodoran, Mas. Ini mengejutkan IWB, Cak ya. Ini juga cukup membuat kita berpikir, ada apa nih dengan Veda nih? Karena secara histori, secara core-nya, secara skill-nya lah bahasa enaknya, Veda ini sangat kuat. Harusnya ya, ketika mendapatkan straight yang sangat panjang, kemudian entry corner pada T1 itu biasanya kuat sekali. Karena kenapa? Veda terkenal dengan gaya braking-nya yang very strong. Kuat sekali, dia pembalap yang secara general mampu menghentikan motornya dengan sangat baik. Ketika motornya bagus, Cak. Sekali lagi, ketika motornya settingannya sesuai dengan hatinya. IWB juga kaget, Kang Mas. Sebab kenapa kok ini semua sektor Veda ini rasanya ada something wrong nih. Ada yang aneh nih, Cak. Nah, ini IWB ingin share kesampaian berdasarkan data biar sampean tercerahkan lah. Mendapatkan gambaran ada apa dengan Veda dan kira-kira seperti apa Veda. Nah, ketimbang berlama-lama, Cak, langsung saja sampean intip penjabaran IWB mulai dari A sampai Z. Bahkan IWB juga coba untuk mengulik bagaimana best parcel time. Ini penting sekali. Teman-teman, ketimbang kita kebanyakan ngoceh-ngoceh ya, biar sampai juga melihat langsung, IWB sudah siapkan data seperti biasa tentang bagaimana jalannya free practice hari ini, bagaimana Veda, dan sampai intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hasil free practice di hari pertama Moto3 Catalunya. Dan teman-teman, kita tidak pernah menyangka bahwa Veda ternyata mengalami kesulitan. Lebih struggling dari yang kita bayangkan, dan teman-teman yang menarik perhatian kita semuanya dan juga membuat kita lumayan kaget, ternyata pembalap Malaysia Hakim Danis menunjukkan bahwa dia memiliki potensi untuk setidaknya masuk podium besoknya. Untuk kondisi dari sirkuit Catalunya ternyata memiliki ground yang cukup panas dibandingkan dengan biasanya, di mana pada saat free practice di hari Jumat ini, ground untuk Catalunya mencapai 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan cukup tinggi, sementara kondisi untuk treknya dry pastinya, Cak, dan di beberapa tempat ada mendung, Kang Mas. Jika kita melihat dari hasil hari ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata pasukan KTM yang sangat-sangat dominan di sini, Cak. Walaupun ada Adrian Fernandez, tapi terlempar lainnya, Honda lainnya maksudnya ya, terlempar jauh ke belakang. Dan ini akan memberikan kita semacam gambaran. Honda selalu pada free practice pertama, ternyata mereka tidak kencang, Cak. Nah, teman-teman semuanya, Hakim Danis yang menggunakan mesin KTM hari ini menunjukkan bagaimana kualitas pembalap Malaysia ini dengan menguasai atau mendominasi. Bahkan kalau kita perhatikan penutupan sekalipun, Danis mampu mencatatkan waktu yang sangat tajam di 1 menit 46 943 detik. Danis yang menggunakan mesin KTM
mengalahkan Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo, sama-sama KTM pastinya Cak, walaupun beda tim. Sementara pembalap Honda satu-satunya yang mampu masuk 9 besar atau 3 besar maksudnya Cak ya, Adrian Fernandez Cak. Di mana pembalap Leopard Racing ini terpaut cukup tipis, ya ini hanya 0,203 detik dibandingkan dengan Hakim Danis. Kemudian keempat adalah Amansa, dan kelima Perone, keenam Bertele, dan ketujuh adalah Kiles. Teman-teman, IWP harus jabarkan di sini Cak, juga tekankan di sini bahwa pembalap yang menguasai 1 hingga ke 9 adalah para pembalap KTM, kecuali Fernandez Cak. Jadi memang Honda ini kalau kita lihat lebih struggling di hari pertama dibandingkan dengan KTM. Terbukti hari ini ya dari kacamata dan juga analisa kita bahwa yang menguasai adalah para KTM. Terbukti setelah dari Adrian Fernandez yang di posisi ketiga terkencang, langsung kita lihat pembalap Honda kedua terkencang adalah Jesus Reyes Cak, di sini Cak ya. Jadi pembalap Honda Snipers Team ini menorehkan waktu yang ternyata lebih lambat 0,746 detik, disusul oleh Eddie Osi ya, yang ternyata juga ya tentunya menggunakan mesin Honda, yang ternyata nongkrong di posisi ke-11, dan disusul Samela kembali KTM, Esteban, dan teman-teman semuanya, Kelso kembali pembalap Honda, dan David Munoz kembali KTM, Gorman Honda. Dan ini yang membuat kita cukup surprise adalah ternyata Veda lebih kesulitan dari yang kita bayangkan, di mana Veda Ega Pratama terpaut 1,19 detik 1,193 detik dibandingkan pembalap terkencang Hakim Danis. Nah, teman-teman mungkin kalau sampai lihat dari posisi untuk angka ini, Veda sebenarnya improve dibandingkan dengan di pagi harinya Cak, di mana Veda sebelumnya terpaut hampir 2 detik Cak ya, tapi pada penutupan sudah improve dengan gap mencapai 1,19 detik. Nah, teman-teman tenang, IWP akan jabarkan nanti kesampaian, jadi nggak usah yang khawatir, nggak usah yang dak-dikduk Mas. Tapi ini kedua-dua kita nggak menyangka, dan Mintani selalu di belakang. Mintani menorehkan waktu yang lebih lambat 1,5 detik dibandingkan dengan Danis dan juga Kararo. Terakhir adalah Ram Merstover, gila, susah banget namanya Cak ya. Jadi ini gambar bersama semuanya Cak, untuk memberikan semacam bayangan lah bagaimana kuatnya pembalap Malaysia menggunakan KTM di Catalunya, yang tentunya ini menarik sekali karena kalau kita lihat di masa lalu sebenarnya Danis dan juga Veda ini bersaing banget Cak di masa lalu sebenarnya ya di sini, walaupun memang kalau kita lihat secara kecepatan hari ini Veda kalah jauh dibandingkan dengan Danis. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kembali lagi, ini dia ya gambaran untuk sampean semuanya biar tahu nih kalau data ini adalah data yang sahih, data yang jelas. Jadi sampean bisa melihat bagaimana kekuatan dari masing-masing tim dan juga engine. Teman-teman bisa lihat bagaimana bedanya ya antara Honda dan juga KTM. Ini Cak, para pembalap KTM menguasai 1 ya hingga ke 9. Kecuali nongol di sini Adrian Fernandez. Kalau saja Fernandez nggak ada di sini Mas, maka semuanya all KTM. Yang ke-10 11 Honda, kemudian 14 Honda, dan lalu kita lihat Gorman juga 16, Honda kembali, dan Veda nongol 19 teman-teman. Lalu di belakang sini semuanya pasukan Honda kecuali Buchanan Cak yang juga nangkring di posisi ke-25. Jadi ini adalah gambaran kesampaian. Sekali lagi bagaimana kuatnya KTM di Catalunya yang memiliki corner, very fast corner. Walaupun ada beberapa titik braking yang ketat, akan tetapi secara general ini adalah sebuah sirkuit fast corner yang ternyata sangat kuat KTM Cak. Nah, teman-teman, tentu kita nggak afdol kalau nggak coba bedah best parcel time-nya. Nah, ini dia Cak. Selalu kita jadikan acuan ini karena kita jadi tahu bagaimana kekuatan dari masing-masing pembalap dan what happened ayah naon dengan Veda Ega. Nah, teman-teman, jika kita lihat pada T1, ternyata Honda tidak kalah Mas. Ini yang IWP share ke sampean sekarang ya. Jadi kalau sampean berpikir, wah T1 katanya bakal kuat nih Honda nih, karena titik braking dan hard braking, termasuk juga Honda biasanya memiliki top speed tinggi kalau straight-nya panjang. Akan tetapi faktanya Veda di belakang, dan faktanya juga kita lihat bahwa urutan untuk pasukan Honda rata-rata di belakang. Akan tetapi Mas, untuk T1, Eddie Oshii menunjukkan bahwa mesin Honda nggak kalah. Terbukti Mas ya pada T1 ini, pembalap Honda ternyata mampu menjadi pembalap terkencang, disusul oleh Munoz yang menggunakan ya KTM tentunya, Samela, disusul Esteban, Perone, dan kembali Adrian Fernandez yang ya notabene adalah Leopard Racing. Dan teman-teman dari sini kita lihat ternyata Hakim Danis nggak terlalu kuat banget Cak, jika kita bandingkan dengan para pembalap Eropa ini. Akan tetapi juga kita cukup surprise kembali bahwa ternyata Veda Ega Pratama yang biasanya very strong pada T1
tidak mampu berbuat banyak, bahkan hanya nongkrong di posisi 16. Tanda pembalap merah putih ini masih belum nyaman dengan motornya. Ingat Mas, tanda Veda belum nyaman dengan motornya karena dari kulturnya atau dari historinya Veda ini sangat kuat pada saat T1. Biasanya demikian, Cak. Namun memang harus ingat T1 ini memiliki light chicken yang membutuhkan settingan yang sangat pas. Ini sepertinya yang menjadi kendala bagi tim Honda Asia sepertinya, Cak ya. Kan jika kita lihat di sini Veda 16 dan Mitani paling buncit, Cak, paling belakang. Artinya apa? Ya artinya tidak hanya pembalapnya Mas yang harus difokusin, akan tetapi bagaimana timnya mampu menerjemahkan untuk menjadi kencang pada T1 ya. Jadi T1 ini Cak yang menguasai adalah pembalap Honda Edi Oshi satu doang ini ya. Akan tetapi lainnya ya pastinya mesin KTM yang menguasai, walaupun ada Adrian Fernandez. Akan tetapi Mas, kembali lagi kita dikecewakan pada T2 yang ternyata Mas, ya mesin KTM lagi Cak. Yes, Hakim Danis Cak, pembalap Malaysia yang unjuk gigi di Catalunya. Wah, tentu teman-teman Malaysia pasti happy sekali dengan performa Danis Cak ya. Tapi it's okay, ini adalah hari pertama ya, baru pertama, maksudnya baru hari pertama, dan tentu akan ada improvement karena setiap pembalap akan mengumpulkan data. Dan teman-teman di sini kita lihat bahwa ternyata semua pembalap di top 4 mungkin ya adalah pasukan KTM Cak. Jadi kalau kita lihat di sini baru Adrian Fernandez yang nongol di posisi ke-6 Cak. Kita lihat di sini Fernandez memang sangat konsisten ya, dari T1, T2 itu nggak jauh dari para pembalap depannya. Pembalap Leopard Racing ini mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ya, kita nggak kaget karena ini adalah Eropa. Dan Fernandez adalah pembalap tentunya ya, pembalap yang sangat paham dengan Catalunya. Dan ternyata Cak, T3 juga sama. Yang menguasai adalah Almansa ya, pasukan Eropa juga. Fernandez ya sekali lagi menjadi pembalap yang super strong di T3 ini. Kemudian Danis kita lihat di sini juga masih nempel ketat, luar biasa nih pembalap dari Malaysia ini. Nah, bagaimana dengan Veda? Teman-teman T2 ini Cak, kita kembali lagi sedikit ya. Veda ini ternyata tetap bergesernya hanya 16-15 ya. Artinya Veda belum nyaman dan Veda tidak memiliki feeling, kita harus katakan demikian. Atau mungkin Veda masih bukan data, kita nggak tahu. Yang jelas dari data ini Veda kedodoran ya, struggling, kesulitan. Dan kemudian ke T3 pun Veda sama Cak, bergesernya 16-17, kemudian 15-18. Dan kita lihat di sini Almansa, Fernandez dan Danis very strong. Dan itu pun dilanjutkan pada T4 Cak. T4 yang biasanya Veda bisa unjuk gigi Mas, ternyata tetap tidak banyak berubah Mas. Di mana justru yang kuat atau very strong adalah pembalap KTM Hakim Danis Mas. Pembalap Malaysia ini kembali menunjukkan kekuatannya. Danis sangat kuat pada T2 dan T4. Ini surprise banget ya teman-teman. Memang jika kita perhatikan T2, T4 ini rata-rata adalah tikungan. Tikungan yang fast corner, ada juga beberapa titik yang hard braking. Akan tetapi rata-rata fast corner T2, T4 sebelum menuju ke straight. Dan sampai pasti kaget ketika ibu tunjukkan nanti bagaimana top speed Danis ini yang ternyata tidak kencang Cak. Akan tetapi Danis very strong pada saat masuk tikungan. Artinya pembalap Malaysia ini sangat pede dengan motornya, sangat nyaman dengan motornya. Jadi kita akan lihat nantinya. Yang jelas dari sini T4 pun ternyata Veda yang biasanya kuat malah hancur Mas. Veda di sini hanya nongkrong di posisi ke-23 Cak. Di belakang Pini ya, di belakang Munoz. Dan ini adalah tantangan tentunya bagi pembalap merah putih untuk mencoba bangkit dari sana. Nah, teman-teman semuanya, jika kita perhatikan di sini Cak, yes, top speednya kita bisa simpulkan bahwa Honda juga sangat kuat. Sekali lagi Edi Oshi, makanya kita sudah share kesampaian tadi, Edi Oshi sangat strong pada T1 berkat dia memiliki top speed tinggi sekali, mesin Honda NSR 250 RV. Ibu sudah share kemarin kesampaian secara kalkulasi data, Honda NSR 250 RV memang sangat kuat untuk straight yang panjang. Tapi ternyata eksekusinya memang berbeda, di mana KTM walaupun nggak jauh pastinya Cak ya, tapi KTM memang sangat kuat sekali pada tikungan. Di sini Cak, kedua pembalap dengan top speed tinggi adalah Moodley, David Munoz ketiga, Kelso keempat. Kembali ternyata kita lihat di sini Honda menunjukkan tarinya dan O'Gorman juga sama. Akan tetapi Cak, Veda juga nongkrong di posisi yang nggak jauh-jauh amat untuk top speednya. Dan teman-teman semuanya, jika kita lihat dari dari data ini maksudnya,
Sampai akan terkejut bahwa ternyata Hakim Danis di belakang Mas, lihat nih, top speednya sangat rendah. Artinya apa? Ini pembalap Malaysia sangat kuat pada tikungan. Ini yang harus dikejar oleh Veda pastinya Cak. Dan ini juga menjadi PR bagi tim Honda yang mana mereka memiliki top speed tinggi, tapi eksekusi di lapangannya susah mereka untuk mencoba menguntit atau mengalahkan mesin KTM di tikungan-tikungan fast corner pada Catalunya Circuit. Jadi ini adalah tentunya Cak ya PR yang sangat-sangat besar dan kita lihat seperti apa perjuangan nanti Veda Cak. Itu Cak sekilas informasi buat sampean tentang bagaimana hari ini dan ternyata memang Veda sangat kesulitan di Catalunya pada hari pertama Cak. Nah, piye Kang Mas, ada komen nggak dari sampean? Bagaimana dengan data tersebut yang membeberkan hampir semua sektor Veda struggling, hampir semua sektor Veda kesulitan, hampir semuanya Cak, Veda tidak mampu bahkan masuk 10 besar aja nggak bisa Mas. Ini ada sesuatu yang aneh, itu aja. IWP sangat setuju ya, IWP sangat yakin sekali intinya bahwa Veda memang belum nyaman dengan motornya. Sama bayangin Mas ya, T1 yang sudah IWP jabarkan tadi, yang biasanya strong, Veda tidak dapat berbicara banyak. Bahkan T2 pun, Hakim Danis yang notabene di tahun kemarin sebelumnya ya, di Catalunya ini mereka bertarung ketat, akan tetapi saat ini Veda benar-benar nggak mampu berbuat banyak pula. Veda bahkan sama tahu sendiri kan kita share tadi kesampaian nongkrongnya hanya geserannya 16, 15, 17, 18. Jadi ini aneh sekali. Itu aneh sekali. Itu aja. Jadi ada sesuatu yang salah aja di sini. Kita tetap berharap ya mungkin Veda ingin mengumpulkan data. Bisa saja demikian karena memang gaya dari pembalap Gunung Kidul itu demikian. Biasanya free practice pertama not going well, biasanya demikian. Seolah-olah ya, karena dari data pun kita lihat demikian. Akan tetapi bisa saja di hari pertama memang Veda mengumpulkan data-data, mengumpulkan semuanya untuk diolah oleh timnya. Sebab teman-teman Ibu sudah share kesampaian sebelumnya, Honda ini adalah motor yang memang mentah. Itu ya mungkin gampangnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan KTM yang selalu kencang, very fast. From the beginning selalu KTM ini core-nya memang kencang. Terlihat sekali bagaimana mereka menguasai dari 1 hingga 9, hanya Adrian Fernandez saja yang muncul di sana. Akan tetapi semua garis atau semua list di sana, ya semuanya adalah pembalap KTM. Artinya itu tadi, motor mereka secara basicnya udah enak, sementara Honda adalah produk mentah. Untuk motor settingannya, akan tetapi range atau ya bahasanya setupnya itu mungkin lebih luas. Mungkin bisa diutak-atik lebih luas, supaya nantinya pada hari kedua dan juga pada kualifikasi, Honda akan bisa mampu match ya. Jadi secara feeling aja bisa ngeklop lah dengan para pembalapnya. Itu dari beberapa pengalaman kemarin demikian. Dan saat ini walaupun jujur ya kita juga gelisah dengan Veda, tapi IWP tetap yakin Veda akan coba improve besoknya. Semoga saja demikian. Jangan sampai kita salah lagi nih, karena kalkulasi data, Cak, telemetri dan juga pengalaman masa lalu, Veda sangat kuat biasanya pada beberapa tikungan. Seperti ya kita lihat ya fast corner itu sangat bagus Veda biasanya, dan juga last corner biasanya Veda juga bagus. Akan tetapi hari ini almost everywhere. Mau dia di T1, T2, T3, semuanya hancur Mas, semuanya kesulitan. Jadi harapan kita apa? Harapan kita ini adalah salah satu cara Veda mungkin untuk mengamati bagaimana feeling dari motornya, bagaimana rasanya. Karena jika kita lihat memang secara umum Honda Asia ini tidak berjalan dengan mulus untuk ya kekuatan pembalapnya ya. Karena kalau kita perhatikan bagaimana tim Honda yang Asia maksudnya ya, yang tidak mampu nge-push Zen Mitani. Sejauh ini sih kita yakin bahwa karena skill Veda yang membuat perbedaan. Ya ini kan faktanya Cak, motor yang sama, the same bike, similar, tidak ada perbedaan, hanya settingan sesuai dengan permintaan pembalap. Termasuk juga the same team, artinya ya nggak ada perbedaan. Apalagi sama tahu sendiri kan, bahwa ini adalah Honda tim Asia, yang notabene di sana banyak sekali orang-orang Jepang, yang seharusnya mereka lebih happy dong, orang Jepang yang merasa ke depan. Akan tetapi nyatanya justru Veda yang merangsek, biasanya begitu Cak ya. Jadi yang tampil brilian, performanya bagus, akan tetapi di Catalunya hari ini hasil yang berbeda. Nah, teman-teman, akhir kata, apa Kang Mas? Akhir kata IWP tentunya tetap berharap Veda memang sedang mencoba mengumpulkan data. Akan tetapi tentu kita akan bisa menyimpulkan semuanya setelah besok. Kalau besok Veda masih seperti ini, fix Veda kesulitan. Dan belum ada solusi, itu aja. Kalau skill IWP benar-benar nggak pernah meremehkan. IWP sangat yakin Veda ini tidak kalah lah dengan para pembalap
tercepat di sana, mau Uriarte kayak, mau Hakim Danis kayak, mau Pini kayak, mau Adrian Fernandes, semuanya pembalap top yang tentunya Veda biasanya mampu untuk mencoba ngerecokin mereka, tapi hari ini ternyata berbeda ya. Jadi teman-teman, IWB sarankan tidak usah pesimis, tidak usah ciut nyali, tidak usah langsung lempar handuk mas. Ini baru hari pertama yang biasanya Veda memang mengumpulkan data. Kita berharap demikian dan kita akan pantau seperti apa. IWB akan share tentunya besok hasilnya untuk free practice kedua dan juga kualifikasi. Dan dari sana baru kita akan bisa lihat apakah betul Veda memang kesulitan dan apakah betul nantinya tim Honda Asia mampu memecahkan solusi, sebab IWB yakin semuanya tergantung setup. Kalau fast corner nggak bisa kencang motornya, berarti ada settingan yang salah di sana. Entah suspensinya, entah distribution weight-nya, tentunya akan kita tunggu seperti apa usaha dari tim Honda Asia, termasuk juga Veda Ega yang diharapkan mampu berbicara di Catalunya. Ya teman-teman, silahkan komen di bawah. Kira-kira sampean yakin nggak Veda bisa bangkit besok? Atau sampean justru pesimis dan yakin bahwa oh memang segitu doang sih skill dari Veda? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Jolly Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.